Hari ini kita lanjutkan ya materi kita yang selanjutnya itu tetap di WSP lanjutan ya. Jadi kalau yang sebelumnya sebelumnya kan kita baru posting dan inspeksi. Nah, dari hasil posting dan inspeksi itu nanti bisa kita lihat seperti ini ya. Katakanlah kemarin itu kalau nggak salah hmm, Nur Sukses Digital kita posting yang seperti ini ya. Tapi ini kayaknya udah diganti, nggak apa-apa. Jadi nanti seandainya Bapak Ibu punya postingan seperti ini, WSP-nya seperti ini, sudah diposting dan sudah diinspeksi, ya. Inspeksi itu artinya sudah didaftarkan ke Google. Nah, dari situ kita bisa melihat hasilnya adalah gini, copy kan atau pakai nama domain, ya di sini. Ketikan di Google-nya, ketikan site titik dua, boleh pakai URL-nya, boleh pakai gini langsung, atau boleh juga dengan hanya nama domainnya aja, ya, seperti ini. Nah, ini kita cek. Dari hasil posting dan inspeksi yang dilakukan oleh Pak Nur, ini kebetulan websitenya Pak Nur ya, ternyata beliau sudah melakukan postingan sebanyak, coba kita cek, 4, ini satu, 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 oke, baru 4 ya. Baru 4 dan sudah diinspeksi atau sudah didaftarkan ke Google dan kita lihat di sini. Nah, ini ada tombol alat atau tulisan alat. Mungkin Bapak Ibu yang punya Chrome-nya bahasa Inggris nanti tulisannya tools ya. Nah, ternyata sudah terindeks sebanyak 4 ya. Hasilnya bisa dilihat di kanan ini. Di kanan ini dilihat hasilnya sudah terindeks 4. Mana aja yang 4 ya? Yang sudah terindeks 4 itu pertama ini. Artinya yang pertama yang sudah terindeks itu adalah domainnya sendiri ya. Kemudian ada postingan atau produk jasa catering Surabaya. Kemudian yang diinspeksi pas satu lagi tentang profil, menu profil ya. Kemudian yang keempat jasa catering terbaik di Genteng Surabaya. Nah, ini yang minggu lalu yang kita posting ya. Dan ini ternyata sudah terindeks, artinya ini sudah terdaftar di Google ya. Postingan kita yang minggu lalu ini sudah terdaftar di Google. Nah, kita coba tes lagi. Jika seandainya, ya, jika seandainya ada orang mengetikkan begini di Google, dia ketik di Google siapa aja gitu ya, orangnya mau siapa aja. Dia mengetik jasa catering terbaik di Genteng Surabaya. Dia searching ketemu seperti ini. Nah, coba kita lihat postingan kita itu atau domain kita ada di halaman berapa, ya? Tadi Nur Nur Catering ya. Sorry, Nur Sukses Digital. Oke. Coba kita lihat di bawah halaman satu belum ada, halaman 2 belum ada. Nah, di sini ternyata dia sudah ada di halaman 2 ya. Ini sudah ada di halaman 2. Nah, artinya jika ada orang searching atau melakukan jasa catering tanpa kata terbaik, coba jasa catering di Genteng Surabaya. Kita lihat. Kita masuk ke ranking berapa. Oh, ternyata dekat ya. Tanpa terbaik ternyata justru dia lebih bagus. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Di halaman satu, ya. Ranking 8 di halaman satu. Jasa catering di Genteng, Surabaya. Justru bagus di tanpa terbaik. Oke. Kalau seandainya kita buang jasanya, artinya gini, saya buang begini artinya ada orang mencari tanpa kata jasa gitu. Catering dia searching catering di Genteng, Surabaya gitu. Kita ada di sini nggak? Sebagai pilihan orang pencari. Kan orang mencari kan dikasih pilihan, oh ini bagus malah. Ini bagus banget, cuman satu, dua, tiga kata. Tiga kata itu udah bagus banget masuk ke halaman 2, ya, tanpa ada kata jasa.
Nah, ini sudah bagus. Nah, tinggal kita lanjutkan. Posting lagi. Mungkin jasa catering terbaik atau di kecamatan apa lagi ya. Kecamatan lain, Surabaya, kecamatan B, Surabaya, kecamatan C, Surabaya, semua dimasukin. Nah, ini sudah sangat bagus. Oke, itu hasil dari kita melakukan. Tapi sayangnya Pak Nur ini dihapus. Postingannya dihapus. Kenapa? Jadi sebenarnya bagusnya kalau sudah terindeks di Google seperti ini jangan dihapus. Karena di Google-nya nggak bakal hilang. Jadi waktu pada saat ada searching begini terus dia klik, ya, oh ada ya, oh nggak ditampilkan, sorry, bukan dihapus ternyata tidak ditampilkan. Oke, udah bagus ya. Nah artinya pada saat orang searching di Google seperti ini, kemudian dia klik, begitu dia klik muncullah produk kita. Jadi produk kita itu nah, waktu diklik bukan website berandanya yang muncul, tapi langsung ke detailnya. Detailnya ada nomor WA di sini. Apakah nomor WA ini harus harus di sini atau kemarin kita sebut CWA ya? Tidak harus di sini, di mana aja bisa. Mau taruh di sini juga bisa, mau taruh di sini bisa, mau di bawah pun bisa, ya. Nah, cuma kenapa kemarin saya sebut kalau bisa di bawah paragraf pertama. Tujuannya gini, tujuannya adalah eh, mungkin lebih dari 90% orang mencari Google itu menggunakan handphone, ya, menggunakan handphone. Nah, kita bisa lihat model handphonenya seperti apa sih tampilan ini. Ini bisa kita lihat dengan cara gini, klik kanan, tapi di tempat kosong ya, pokoknya cari tempat kosong putih, ini, klik kanan, baru pilih inspect, klik kanan ya, klik kanan, pilih inspect. Nah, tampilan handphonenya nanti seperti ini ada tombol handphone. Nah, tampilan handphonenya seperti ini di handphonenya, ya. Nah, alasannya kenapa kemarin saya sebut seperti itu, supaya nanti pada saat orang searching di handphone, dia mungkin ada orang tidak mau ribet dengan membaca apa yang kita tulis di sini. Yang ingin dia tahu mana nomor WA-nya kan gitu. Atau dia mungkin dia baca satu paragraf dulu, Genteng Surabaya adalah kawasan dan lain sebagainya. Terus artikel ini akan membahas jasa catering terbaik di Genteng Surabaya mulai dari jenis nasional. Nah, yang dicari nomor handphone, ya. Makanya kita siapkan handphone langsung eh, paling kalau ini kan di handphone kan halaman satu nih depannya. Nah, dia geser dikit aja udah ketemu nomor WA kita. Makanya alasannya kenapa saya selalu taruh di habis paragraf pertama. Dan kedua, kenapa lagi kita taruh paling bawah di sini. Nah, ini untuk mengakomodir ya. Siapa tahu dia ada orang yang benar-benar dibaca semua sampai ke bawah. Begitu di sampai bawah, jangan balik lagi dia ke atas ya, jangan minta dia balik lagi. Kita udah langsung siapkan nomor WA di sini buat menghubungi kita, ya. Nanti kita pakai, kalau saya standarnya pakai itu, ya. Boleh, silakan Bapak Ibu mau ditaruh di mana juga bebas ya. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu minta tolong postinglah produk-produk Bapak Ibu sendiri di website masing-masing. Posting juga produk vendor kalau kita mau jualan produk vendor. Kemudian posting juga kalau kita punya teman atau saudara. Semakin banyak produknya itu makin bagus, semakin banyak trafficnya. Oke, nah kita lanjut. Eh, ini saya tinggalkan dulu, selesai. Karena sudah terbukti masuk ke halaman satu. Ya, kita masuk lagi. Katakanlah saya punya website seperti ini. WSP juga sama ya, WSP juga. Dan saya sudah memposting produk-produk saya sendiri seperti ini banyak. Nah, sekarang ada yang perlu kita tambahkan, ya. Ada yang perlu kita tambahkan di WSP Bapak Ibu semua, ya. Kita ada tambahkan, ya. Katakanlah ini WSP-nya seperti ini, polos gitu ya. Kan polos seperti ini nih. Nah, sekarang
Untuk malam ini, materinya kita naikkan lagi, kita tambahkan. Yang pertama harus kita tambahkan adalah identitas dari WSP kita, ya, identitas dari website kita sendiri. Ini kan belum ketahuan nih. Ini yang punya siapa, nomor teleponnya mana, alamatnya di mana, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita buat namanya identitas kita, namanya hubungi kami. Nanti Bapak Ibu, jadi selalu ya Bapak Ibu buka dashboard dan buka panelnya, ya, buka dashboard dan buka panelnya, admin panel ya. Nah, sekarang kita mau tambahkan hubungi kami di kanan atau kiri bebas ya. Saya mau taruh di kanan. Itu tentang identitas kita, identitas WSP kita. Nah, kita masuk admin panel, kemudian Bapak Ibu pilih untuk online support atau contact person, ya, online support atau contact person. Kemudian di sini tombol ini tambah online support diklik, ya. Kemudian nanti eh, hu- kotak hubungi kami mau kita mau taruh di kiri atau di kanan, terserah kita ya. Ini gini. Nanti ada kotak hubungi kami mau taruh di sini, sebelah kanan sini, sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, karena sebelah kiri sudah penuh, sudah ada isinya, saya mau taruh di kanan biar imbang aja, ya. Jadi saya taruh di bagian kanan. Oke. Nomor urut tetap satu, kemudian saya pakai instansi. Instansi itu ya nama toko kita, nama mallnya kita, bebas ya. Atau kalau eh, kita belum punya apa ya istilahnya, belum punya toko, belum punya apa gitu, nggak apa-apa. Buat aja seperti ini, usaha kami gitu ya. Atau apa ya, usaha bersama. Ini contoh aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian nama kontak person artinya orang yang bisa dihubungi, nama nama orang yang bisa dihubungi. Saya pakai nama saya sendiri, ya. Kemudian dikasih emailnya, email utamanya. Bapak Ibu ketik aja nama email utamanya. Nah, jika seandainya Bapak Ibu punya email lebih dari satu, boleh ditambahkan di sebelah sini. Saya pakai dua email ya. Saya pakai dua email. Sorry. Saya pakai Casiragi dan Putra Madeira @gmail.com. Boleh tiga ya, seandainya punya. Saya punya dua. Saya pakai dua-duanya. Oke, kemudian nomor telepon. Nah, nomor telepon di sini, sebenarnya nomor telepon di sini menggunakan nomor telepon rumah atau kantor. Tapi mungkin zaman sekarang udah susah, udah jarang orang pakai. Jadi kayak di apa, Jakarta 021 gitu ya. Nanti di daerah Bapak Ibu kalau seandainya masih punya nomor telepon rumah, ini dikasih dengan eh, kodenya dulu ya, 022 contoh Bandung, kemudian nomor sekian gitu ya buatnya. Oh, tapi kan saya udah nggak punya lagi Pak nomor telepon. Saya punyanya nomor handphone doang. Ya udah, dengan kita kasih nomor handphone. Ya, nggak apa-apa, sama aja. Jadi hanya menyatakan bahwa ini nomor telepon utama gitu ya. Nah, kalau seandainya nomor teleponnya ada dua, boleh ditambah di sini satu juga. Oke, kemudian nomor fax nggak ada lagi, udah nggak orang jarang orang pakai. Nah, baru ada nomor ponsel utama. Nomor ponsel utama jika seandainya nomor apa, ya nomor saya ya itu juga Pak, gitu kan. Bisa jadi. Jadi memang kita maunya dihubungi dengan nomor itu aja, jangan ada nomor lain. Nah, nggak apa-apa. Jadi jangan dikosongi, tapi kita buat lagi satu, buat ulang lagi di sini nomor ponsel utama. Ya, jadi saya nomor telepon saya itu nomor handphone apa ponsel utama itu juga. Tapi kalau mau dua boleh di sini. Lanjut ya. Nah, kemudian untuk PIN BB udah nggak ada lagi. Kemudian nomor WA. Nah, sama nomor WA utama, oh sama aja. Nomor WA, nomor handphone, nomor utama, itu juga. Nah, tinggal samakan aja. Kalau beda ya, kalau seandainya beda, tinggal Bapak atur aja. Oke, kemudian URL Facebook. Jika Bapak Ibu punya URL, Bapak punya Facebook, ambil URL-nya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita punya Facebook seperti ini,
nggak, nggak buka. Jadi URL-nya dikopikan aja, ya. URL-nya dikopikan. Kalau punya link Twitter, pakai Twitter juga boleh. Ini nggak ada lagi nih, URL Google Plus nggak ada. Akun Skype kalau punya boleh, kalau nggak ada lewatkan aja. Kemudian ketikkan dengan alamat, ya, alamat usaha kita. Tapi bebas sih mau pakai alamat, ya, mau alamat rumah atau sebenarnya bagusnya sih alamat usaha. Nah, alamatnya kita kasih contohnya Jalan Kemerdekaan 1, kode pos 12345, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia. Ini aman lah ya, yang ini buat ini. Kemudian ada URL website utama. Jadi jika seandainya, ini kan website kita ini kan website untuk jualan. Siapa tahu kita punya website officernya, ya, website utamanya. Nah, tinggal diisikan aja URL-nya di sini. Oke, ya, nggak ada lagi yang perlu diisi, tinggal di submit. Setelah itu kita lihat hasilnya di sini, refresh. Nah, ini ada identitas kita di sini, sebelah kanan. Nanti Bapak Ibu tinggal isi aja identitasnya. Oke, ini yang pertama yang harus kita lakukan untuk memunculkan identitas kita dengan cara apa? Eh, kotaknya kotak hubungi kami. Jadi kalau ini diklik, dia langsung buka email. Ya, langsung ke email. Oke, ini juga sama. Kalau Facebook dibuka, langsung masuk ke Facebooknya. Ya, ke Twitternya juga sama. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu juga, ya, kebetulan kan di sini nomor WA kita itu kan nggak aktif ya, nggak bisa diklik gitu ya. Ini kan nggak bisa diklik. Nah, di sini kita buat judul, ya, di sini di atas sini, di atas warna biru, ini kan header ya, namanya header. Ini bagian biru namanya header. Nah, ini disebut dengan atas header. Ini disebut dengan atas header. Nah, ini kita coba tambahkan sebagai judul ya, sebagai judul website kita aja. Nah, caranya gini, kembali ke admin. Seperti minggu lalu saya katakan bahwa apapun yang kita lakukan di sini, baik itu penambahan, pengurangan, atau penghapusan, atau perubahan, itu kita lakukan di bagian admin. Ya, tadi rencana kita mau nambah atas header, berarti kita masuk admin. Bapak Ibu pilih master data. Kemudian di sini ada namanya atas header. Ya, diulang. Bapak Ibu setelah masuk ke admin panel, masuk ke master data, kemudian di sini pakai atas header. Nah, ini masih kosong. Nah, setelah itu baru kita input konten. Nah, di sini kita isi yang pertama adalah SEO deny. Semuanya huruf kecil, tidak ada spasi. Ya, taruh di tengah. SEO deny. Nanti fungsinya buat apa? Nanti saya jelaskan. Oke. Kemudian setelah itu di bawahnya kita buat, saya pakai nama usaha saya sendiri gitu ya. Contoh, CP Usaha Bersama. Nah, ini bisa kita macam-macamin. Dalam arti macam-macamin, boleh stylenya kita ganti. Ya, boleh pakai typewriter, ya, model huruf apa. Ada pakai keyboard frase. Ya, ini kita pilih aja di sini. Ya, nah, atau pakai block style atau ini. Oke, kemudian kita pakai font, jenis hurufnya. Ini boleh diambil aja yang modelnya seperti apa, ya. Nah, ini tinggal dipilih-pilih aja. Nah, kemudian kita mau ini terlalu kecil, saya maunya besar gitu kan. Nah, ini size-nya juga bisa kita rubah kegedean. Ini segitu kali ya. 36, 32.
Ya, segitu. Kemudian kita mau kasih warna. Jadi kayak kanan, kanan, kanan. Ini warna, yang ini untuk teks, warna teks, yang ini untuk latar belakang ya. Yang ini untuk warna teks, ini warna latar belakang. Nah, kita warna teksnya mau kita rubah. Saya maunya marun ya, dan dipertebal. Nah, kalau mau dibuat seperti itu. Tapi ini saya nggak suka tulisannya terlalu jauh. Nah, kemudian, oh ini heading ya. Nah, kemudian contoh kita buat aja kayak motonya lah apa gitu ya. Kami mengutamakan pelayanan pembeli. Ini moto-moto aja ya. Terserah mau dibuat apa kalimatnya. Saya juga bingung mau buat apa di sini kalimatnya. Oke. Nah, kemudian di bawah ini nanti kita buat apa? Hubungi WA kami. Nah, hubungi WA kami baru kita kasih nomornya. 0812132339. Atau boleh juga ini saya mau ganti apa? Ini saya mau warnanya beda deh dari atas. Boleh. Kita kasih warna oranye contoh. Loh ini kok nggak ikut? Oh ini. Jangan oranye deh terlalu ini juga. Biru. Nah ini kan kurang nih. Kadang di sini kan kurang nih warnanya. Bisa pakai more ya. More color. Nah di more color ini banyak warna yang bisa kita pilih. Tinggal diarahkan aja kotak-kotak ini. Baru oke. Nah, coba kita submit. Kita lihat hasilnya. Mana tadi? Oh ini enggak. Ini punya Pak Nur. Nah itu ada data sini. Ya. Nah, artis SEO Denai tadi, dia akan tulisan SEO Denai akan berubah sesuai dengan title-nya bagian sini. Kebetulan title-nya usaha bersama. Contoh kalau kita klik Villa Tawas, Trawas, dia akan berubah jadi Villa Trawas. Ya. Dia akan berubah sesuai dengan keyword yang lagi aktif. Dan itu sebenarnya tujuannya untuk konsumsi robot Google. Ya, untuk konsumsi robot Google. Nah, coba kita pisah jasa epoksi, dia juga berubah jasa epoksi, gitu. Nah, kemudian ini nomornya kan belum bisa diklik nih. Nah, ini bagaimana caranya supaya nomor ini diklik langsung masuk ke nomor WA kita, ya. Nah, caranya gini, kita masuk lagi ke tadi atas feeder ya. Kita masuk lagi ke atas feeder seperti ini, edit. Setelah diedit, ini nomor di blok, nomornya di blok. Baru setelah itu pilih link, ya, link. Nah, kemudian URL-nya, URL-nya kita di sini ada lumayan panjang, jadi mendingan saya eh, kirimkan aja nanti. Jadi intinya gini, eh, nah intinya nanti gini, isinya adalah apiwhatsapp.com/sendphone nama phone ya. Kemudian ini 0812, kosongnya diganti jadi 62. Kemudian teksnya kita pakai gini, halo Kak, contoh ya bebas, ini bebas teksnya. Halo Kak, gitu ya, koma. Saya tertarik dengan produk yang ditawarkan. On info selanjut. Ini karangan saya ya. Nanti Bapak Ibu silakan buat sendiri kalimatnya.
Artinya kalimat ini nanti waktu WA, waktu nomor WA diklik, kalimat ini sudah ada dan itu yang akan disampaikan ke kita, ya. Nah, ini tulisannya seperti ini, tinggal ini ditambah eh, ini copy. Nanti saya kasih di itu aja ya, di chat. Ini dikopikan, ya, baru masukkan ke sini. Oke, langsung dimasukkan ke situ. Coba saya masukkan di chat, nanti Bapak itu silakan di copy di chat. Oke. Ataupun nanti eh, Bapak Ibu boleh, jadi supaya nanti Bapak Ibu nggak kebingungan juga nyarinya, saya masukkan di artikel aja ya. Nanti saya masukkan di artikel. Saya simpan dulu ya, saya simpan. Nah, saya simpan, saya masukkan artikel. Input artikel ini tulisan atau tulisan atas sidot atau atau klik nomor WA. Nah, itu saya taruh di sini. Nanti Bapak Ibu kopikan aja ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh masuk di artikel. Nah, ini ada tulisannya. Tinggal ini dikopikan aja ya. Ini kopikan, masukkan ke tempat Bapak Ibu. Oke, coba kita tes. Masuk nggak? Nah, itu langsung ke nomor WA saya nih ya. Berarti ini sudah benar. Klik tombol ini sudah benar. Nah, masalah warna nanti masalah Bapak Ibu sendiri si seleranya aja ya, tergantung seleranya mau warna apa. Oke, itu dulu. Nah, jadi kita udah dapat dua. Pertama hubungi kami, kemudian ada tulisan di atas header. Nah, kemudian apa lagi yang perlu kita tambahkan? Eh, kita jika mau menambahkan yang namanya apa footer atau catatan kaki, ya. Produk kategori layout udah kategori. Oh, di sini di pengaturan teks footer. Jadi seandainya Bapak Ibu ingin mengganti ini silakan diganti. Tapi kalau saya sih bagusnya nggak usah deh. Karena nggak ini sudah ada seperti ini kan nggak apa-apa bagus. Ya, tapi seandainya ini mau diganti create by boleh Pak. Ini ganti aja boleh. Pakai nama sendiri boleh ya. Karena kan tulisannya cuma segini. Tapi kita mau fasilitasi ada di sini. Bebas mau diisi apa. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita mau coba tambahkan. Nah, seperti ini. Ada namanya widget, ya. Widget itu adalah script yang diberikan oleh pihak ketiga. Script yang diberikan oleh pihak ketiga. Bisa jadi scriptnya mungkin script kita punya produk kita itu sudah punya di videonya di dalam YouTube, ya. Video produk kita sudah ada dalam YouTube. Nah, kita bagaimana cara menempelnya supaya seperti ini, ya. Ini ada YouTube-nya. Kalau diklik, YouTube-nya berjalan, ya. Kalau pengen besar, tinggal klik yang ini untuk memperbesar layar. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Itu yang pertama yang kita lakukan. Jadi nanti widgetnya kita pakai tiga aja ya, tiga. Yang pertama adalah mungkin YouTube seperti tadi. Yang pertama adalah YouTube. Kita masuk dulu ke YouTube kita. Videonya seperti apa? Coba nih saya pakai video saya ya. Saya pakai deh. Atau yang tadi aja yang ini USB apa? Modeling digital yang pertama. Nah, ini kita klik.
kita jalankan dulu ini, ya. Kemudian di sini klik tombol bagikan. Klik tombol bagikan, kemudian ambil disematkan. Kalau bahasa Inggrisnya nanti Bapak Ibu mungkin beda. Ini namanya embed, ya. Tombol ini embed atau sematkan. Tinggal diklik. Nah, ini yang diambil. Iframe ini yang diambil. Atau biar biar takutnya nih ada yang tidak ke bawah, kalau di copy boleh langsung klik salin, ya, salin. Nah, ini mau kita taruh di dalam WSP kita. Mau kiri atau di kanan nanti kita terserah kita ya. Nah, itu ada di mana? Kita masuk ke admin panel. Selalu ya, apapun yang eh, kita tambahkan atau kita kurangi atau kita rubah di dashboard, itu pasti kita lakukan di admin panel. Kita masuk ke widget. Masuk master data, cari widget, widget ini, seperti ini. Nah, ini widgetnya tadi sudah ada. Ini kita hapus saja ya. Biarin aja yang baru. Nah, kita pakai input widget. Nah, di sini ya, script yang tadi, yang ini, yang kita salin ini, yang dari YouTube, ya, yang bagian iframe ya, ini salin, masukkan ke situ, sini, pas, ya, paste, kopas gitu. Nah, nah, tinggal kita mau taruh di kiri apa di kanan, kita posisi bebas ya. Kemudian, nah, nomor urut itu nanti gini. Jika seandainya kita buat satu, berarti di sini. Kalau kita buat dua, berarti ini harus nomor satu, ini nomor dua. Jadi ini nanti berubah tempat. Jadi hanya posisi nomor urut ini aja ya. Oke. Nah, kita submit. Saya mau di kanan. Coba kita lihat. Nah, saya ada di kanan. Ya. Nah, jika seandainya boleh nggak kira-kira saya maunya paling atas. Di bawah di atas ini sebelum apa? Di di atasnya hubungi kami boleh. Tapi yang penting ini kita urut. Ini kita buat nomor satu, berarti ini nomor hubungi kami tadi, kita buat nomor dua. Ya, coba kita buat tes ini. Mana tadi? Pengaturan kontak person. Kemudian nomor urutnya dikasih nomor nomor dua. Oke, nomor dua di sini. Nah, nanti baru dia terurut sesuai dengan apa yang kita urutkan. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini, ini nomor berapa tadi? Aduh, yang dulu apa sih ya? Nah, ini kita kanan nomor dua. Mana tadi? Kemudian ini yang widgetnya, oh itu kalau ketemu widget lagi ya, urutan widget lagi. Oh ini letak nomor satu, nomor dua. Oke. Oh, sini. Oke, gitu ya. Nanti karena kebetulan kalau ini tadi nomor urutnya, lalu seandainya widgetnya ada lebih dari satu. Nah, satu lagi kita coba beberapa mungkin ada widget pengunjung, ya. Widget pengunjung itu gini, eh, kita ingin tahu ya website kita itu dikunjungi oleh atau dari negara mana aja, ya. Website kita itu akan dikunjungi oleh negara mana saja dan eh, yang dikunjungi itu bagian mana, ya. Yang dikunjungi itu bagian mana? Artinya mungkin dikunjungi hanya di bagian beranda, ya. Atau mungkin ada yang berkunjung langsung ke bagian produk jaket gitu ya. Boleh, apa? Bisa kita tahu. Nah, itu namanya LTF, widget LTF. Nanti juga itu kan agak panjang. Nanti Bapak Ibu boleh ambil aja nanti dari apa?
dari sini ya. Nanti saya masukkan di dalam artikel saya. Nanti Bapak Ibu tinggal kopikan, tapi hati-hati kopinya jangan ada yang eh, kepotong ya. Jangan ada yang kepotong. Coba saya punya nggak di tempat lainnya. Saya pakai widget. Nah, ini namanya widget LTF ya, Live Traffic Feed. Ini edit aja, ini skripnya. Jadi kalau dibaca juga kadang kita bingung, kalau diketik juga mungkin takut salah-salah, mendingan dikopikan aja. Ini kopikan, masukkan ke widget website kita ya. Kemudian tambah widget. Nah, ini script yang tadi yang dari sini, nanti ini saya masukkan di dalam mana tadi? Nah, di sini di artikel nanti ya. Nah, ini saya mau taruh di kiri atau di kanan, bebas kita pakai di kanan. Nah, submit. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini kita pakai di atas. Jadi ini kebetulan saya ini udah banyak pengunjungnya. Nanti Bapak Ibu kalau pertama kali buat ini pasti cuma satu. Bahannya Bapak Ibu sendiri ya, hanya kita sendiri nih. Karena kan baru buat ya. Nah, kalau ini udah banyak pengunjungnya. Ini dari Kalibata yang dikunjungi usaha bersama Jakarta, Jakarta, Bogor, Jakarta, Jakarta. Kita tahu yang dikunjungi. Oh, yang dikunjungi apa? Kita klik aja. Oh, yang dikunjungi beranda. Ya, kita tahu apa yang dikunjungi. Oke. Dan ini real time. Ya, ini real time. Nah, kemudian kita boleh juga pengen tahu sudah ada berapa orang sih yang berkunjung hari ini. Ya, sudah ada berapa orang yang berkunjung hari ini, yang berkunjung kemarin, yang berkunjung minggu ini, yang berkunjung bulan ini. Kita bisa tahu juga. Itu namanya kita pakai widget LTF juga, tapi formatnya beda. Ya, seperti ini. Nah, ini nanti saya edit. Tadi saya ini dulu deh. Saya masukin ke artikel dulu, takutnya nanti lupa. Ini ya, live traffic. Ya, itu bagian widget LTF feed satu atau negara, saya sebut negara aja. Oke, ini tadi post ini widgetnya seperti ini. Ya, oke, ini kita simpan. Jadi nanti Bapak Ibu lihat di artikel growth bisnis ini aja ya. Nah, kemudian ada lagi widget lain seperti ini. Jadi yang kita pengen tahu jumlah pengunjung, ini kopikan aja. Ini kopikan, ya, biar sekalian aja saya kopikan di sini. Live, ya, live, traffic, feed, jumlah pengunjung. Ini tinggal kopikan sih. Dan saya tambahkan di widget. Nah, tambah input widget. Masukkan ke sini. Sebelah kanan, submit. Coba dilihat. Nah, ini sudah ada. Ya, ini sudah ada. Ini baru satu nih, karena baru sendiri. Baru hari ini. Hari ini satu, kemarin dalam minggu ini, dalam bulan ini ya, satu semua. Oke, jadi itu yang nanti perlu kita tambahkan. Widgetnya kita tambahkan aja satu. Tapi bebas ya, Bapak Ibu tidak tambahkan juga nggak apa-apa. Kalau seandainya yang tidak suka, saya maunya ini aja ya silakan. Ya, tapi itu sudah kita buatkan di dalam.
di growth bisnis di bagian artikel. Itu ada semua ya. Nanti Bapak Ibu silakan copy aja di situ. Oke. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu. Mungkin kalau saya tambahkan lagi terlalu banyak nanti tugasnya atau pekerjaan yang dikerjakan. Jadi nanti Bapak Ibu nanti tolong ditambahkan judulnya, ditambahkan judulnya, terus hubungi kami, kemudian tambahkan widget-widgetnya, ya, tambahkan widgetnya. Jadi supaya nanti eh sebenarnya gini, bisa nggak Pak? Artinya di sini kita buat eh, gambar yang ganti-ganti atau modelnya gambar slider. Bisa, tapi itu nanti. Karena apa? Kalau udah masuk ke gambar slider itu biasanya agak-agak sedikit memberatkan, ya. Karena kita fokusnya jualan kita dulu biar naik dulu jualan ini, produk-produk kita biar naik dulu. Nanti setelah ini udah naik, baru kita buat gambar-gambar. Kan gambar lumayan besar itu kilobyte-nya. Nah itu nanti akan apa? Nanti aja setelah semua ini sudah bagus, ya. Mungkin Bapak Ibu ingin seperti apa ya? Nah seperti ini kan bisa nih. Ini otomatis bergerak sendiri. Bisa kita buat seperti itu. Nanti Bapak Ibu siapkan aja gambarnya ya. Disiapkan aja gambarnya, tapi nanti ya. Oke. Banyak widget yang kita punya, tapi untuk sementara itu dulu yang kita lakukan. Widget dan eh, bentuk-bentuk gambar lainnya. Oke ya, Bapak Ibu, mungkin hari ini itu dulu, biar nggak terlalu eh, banyak tugas. Bukan tugas sih sebenarnya, ilmu lah. Nanti jadi mumet deh. Yang kemarin aja belum kelar, ini udah datang lagi yang baru gitu ya. Nggak apa-apa, semua untuk kebaikan website kita nanti lama-lama makin bagus kok. Ya, lama-lama makin bagus. Tapi kalau tidak ada isinya juga, walaupun istilahnya gini, ininya bagus semua kita buat, tapi nggak ada isinya percuma. Makanya lebih bagus isinya dulu yang kita buatkan, produknya kita buat banyak, kita inspeksi, di Google-nya sudah halaman satu, nah baru kita agak-agak apa? Kita buat rapi-rapi, warna-warni gitu ya. Gitu, mungkin Bapak Ibu ya, untuk malam ini demikian. Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand dulu supaya tidak tabrakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, Ibu Tasya aja ya manggilnya ya. Iya, Baik, kencang banget. Gimana Bu? Gimana Bu? eh itu kalau nyari kata kunci gitu, Ah, apa kita harus nyari yang sedikit mainnya ya? Kayak misalnya kata kunci penjualan yang main 1.000 gitu. yang main 1.000 maksudnya Bu? Itu kalau klik alat gitu. Hmm, Misalnya saya klik kata kunci penjualan di pencarian. oke, Terus tunggu. kalau klik alat gitu, Oke, kita coba yang main harus 1.000 atau bagaimana gitu, Pak? dulu. Nah, produknya, maksudnya gimana? Saya belum 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 sorry, Mak. Saya ketik alat, terus Misalnya catering gitu. catering, Klik gitu. klik Iya, yang bagian ini. iya nggak apa-apa, Pak. Terus, Terus ada klik alat gitu. oh alat ini Iya, itu untuk mengetahui eh, pesaingnya itu ada berapa. Catering itu kalau orang searching catering, persaingannya itu ada sekitar 628 juta. Tapi kan ini sangat satu kata ya. Nggak mungkin juga orang mencari catering gitu. Nggak mungkin juga kan. iya, Itu, itu nama. Jadi, jadi gini, nanti Bapak Ibu di sini tidak alat, tidak semua tulisannya alat ya. Kebetulan Chrome saya ini bahasa Indonesia. Nanti Chrome yang bahasa Inggris ini tools ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, saya paham sekarang. Jadi kita ingin tahu, saya punya produk seperti ini. Saya punya produk skincare toner di Bekasi.
seperti ini. Terus ada orang searching begini, dia orang Bekasi nyari produk skincare toner di Bekasi di enter. Nah, kita tahu pesaing kita sebagai penjual produk skincare toner di Bekasi, kita tahu pesaing kita ada berapa. Ada sekitar 333. Ini 333 itu adalah jumlah ini sampai ke bawah, ya. Ada 333 terus kalau kita turuni ke bawah. Itu maksudnya ada 333.000. Jadi persaingannya tinggi, ya. Tapi kalau menurut saya, kalau masih persaingannya di bawah 1 juta, masih masih bagus lah, masih kuat kita mainnya, ya, masih kuat. Gitu Bu, maksudnya. Ada lagi Bu? Eh, jadi maksudnya apakah misalnya kalau kata kunci gitu, apakah diharuskan yang persaingannya di bawah 1 juta atau bagaimana, Pak? Enggak, ya enggak harus juga. Jadi gini, kita hanya pengen tahu aja. Kan kata kunci itu kan hampir sama sih sebenarnya. Intinya hampir sama. Kata kunci itu keyword utamanya, contoh kayak ini ya skincare. Keyword utamanya kan skincare. Ya, Nah, ini kan hanya masalah kita taruh kalimatnya di depan produk skincare toner. Atau ini keyword utamanya kita pakai skincare toner. Ada skincare apa, ada skincare apa, macam ya. Nah, ya. ini ingin kita tahu bahwa kalau di di daerah Bekasi, saya punya pesaing banyak nggak? Gitu loh. Pengen tahu aja. Pesaing tertinggi tinggi nggak pesaingnya? Kalau pesaingnya tinggi ya mungkin kita pakai di kecamatan aja, tambahkan kecamatannya. Seperti ini. Hmm, Jadi di Babelan, Bekasi. Nah, ini persaingannya kan rendah banget, cuma 12.000. ah, Nah, ya, ini berarti sangat memungkinkan kita bisa bermain dengan menggunakan keyword di Kecamatan Bekasi. Kalau ini kan jelas keyword utama. Ini ya, ini depannya aja bisa harga, produk, apa harga, produk, ya, produk skincare, harga skincare, apa tempat jual skincare, toner di Babelan kan gitu. Ini ya. kalimat, bukan kalimat ya, kata depannya aja, kata awalan. Hmm, Nggak apa-apa. Jadi yang penting ini selalu ada keyword utama dan target marketingnya kan ini. ya. Produknya apa, Bu? Produk saya. Ya, Eh, bayangan aja nggak apa-apa. Apa, Bu? Biar kita coba bahas sedikit bahas. coba sewa alat berat udah diposting belum ya? Nggak apa-apa, sewa alat. Berat. Kita coba Google Suggest-nya dulu. Jadi kalau kita ada orang di luar sana mengetik di Google sewa alat berat, kan suka diarahkan ke sini ya. Iya, Kita diarahkan ke sini. Ada yang per jam, ya. Ada perhitungan sewa alat berat. Ada sewa alat berat Jakarta, ya daerah ya. Ada per hari, per jam, terus terdekat, kemudian ini jenisnya. heeh, Nah, berarti ini kita di postingan kita, mendingan kita pakai yang sudah ada di Suggest ini. Suggest ini kan artinya yang pernah dicari orang di Google. oh, Jadi nanti judulnya Ibu buat ada mungkin pakai harga, ya. Jadi judulnya nanti kalau Ibu sewa alat berat, jadi gini jatuhnya nanti kita pakai gini. Harga. Karena kan tadi kita lihat di sini suggest ada tulisan harga sewa alat iya, berat, ya. Kemudian kira-kira sewa alat beratnya apa, Bu? Bebas ya. iya bebas aja. Boleh nanti berarti ada per hari, ya. Boleh. Berarti buat lagi per per jam. Ternyata ada juga per jam. Terus Hmm, apa lagi nih? Per jam, per hari, ada terdekat. Nah, berarti boleh gini. Harga sewa alat berat per hari atau sewa alat berat terdekat per hari. Baru di sini terdekat.
per jam. Nah, setelah ini baru kita tambahkan target marketingnya. Target marketingnya di kota mana, gitu kan? Pasti ada kota dong. Kira-kira di kota mana, Bu? Kota mana? Saya lupa. Nah, Ibu aja tinggal di mana? Oh, Tangerang. Oke, Tangerang, gitu ya. Jadi target marketingnya dia mau nyewa alat berat di kota Tangerang. Jadi dia cari itu siapa yang searching di Google yang mendekati judul ini. Nah, ini juga sama. Jadi ada dan akhirnya dia punya ada dua postingan, Ibu punya dua postingan untuk sewa harga sewa alat berat terdekat per hari di Tangerang. Harga sewa alat berat terdekat per jam di Tangerang. Nah, tinggal lanjut ke sini ya. Jadi udah dua judul nih. Gitu Bu cara main judul mau kalau mau buat judulnya Bu. Nanti boleh tambahkan lagi kalau seandainya Ibu punya termurah, terbaik ya. Berarti kan ini Oh, iya, tambahkan. ya. Kalau kita pakai ini termurah. Kemudian termurah per hari, termurah per jam. Di Tangerang, di Tangerang, di Tangerang. Ini aja sudah 4 postingan. Gitu Bu. Ah, iya, iya. Oke, itu Bu ya. Cara mainnya begitu Bu. Jadi selalu kotanya itu kota target marketingnya di belakang. Nah, bisa juga tadi ada di sini nih perhitungan. Tapi jarang nih kayaknya mainnya ya. Nah, ini harga berarti kalau mau pakai perhitungan, berarti ini bisa jadi semua ini ada kata perhitungan. Berarti perhitungan alat berat terdekat per hari di Tangerang, alat berat termurah dan lain sebagainya. Ini jadi perhitungan bisa. Jadi makanya eh, nanti deh kita ada namanya Maktul itu bisa membuat postingan itu langsung bisa 100, 200 bahkan 1000, 2000 gitu sekali jalan. Yang penting cara mainnya gitu dulu Bu ya. Google Suggest-nya dilihat ya. Kita lihat Google Suggest-nya seperti apa. Oh, Oke. oke. Apa kira-kira Bu satu lagi yang Ibu bayangkan produknya? Produknya gamis. Oke, berarti kita pakai gini. Ada dua. Pertama kita pakai jual gamis. Ada kata gamis terdekat. Yang ada pernah orang cari yang terdekat, gamis putih terdekat, gamis pria terdekat, gamis anak terdekat, gamis murah terdekat, gamis hitam, gamis putih anak. Nah ternyata ada. Nah ada juga mungkin yang dicari bukan penjualnya, dia mau tahu dulu harganya berapa. Harga gamis wanita dewasa, ya. Atau langsung harga gamis wanita. Suggest-nya mengarahkan kemana? Langsung kota, ya, Iya. dewasa, ya. Kemudian shopping nggak usah. Ini harga gamis Levi's malah. Nah ini pakai merek, ya. Berarti ada pernah nyari harga baju gamis wanita di Tanah Abang. Berarti ini pernah ada orang nyari ini. Harga gamis Arab wanita. Nah, yang seperti ini bisa kita dekatkan, Bu. Tapi nggak semua juga kita masukin, ya. Bisa macam-macam orang. Yang Iya, penting iya. diarahkan aja ke produk kita, diarahkan ke produk kita aja, Ah, gitu Bu. Jadi gitu iya. mainnya. Baru tinggal boleh terbaik, terdekat, termurah, apa lagi. Baru kotanya di kota mana, Tangerang, di Tangsel gitu. Gitu mainnya Bu ya. Iya. Oke. Ada lagi Bu? Nggak ada. Oke. Lanjut Bapak Ibu yang lain silakan. Ya, selamat malam Pak. Silakan Pak siapa? Pak Rian ya. Silakan Pak. Nah, itu seperti tampilan yang kita dapat Suaranya kecil banget Pak. Mohon maaf. ya. Untuk Suaranya perjalanan kecil. oh, untuk perjalanan haji itu, umroh dan haji itu Pak. Perjalanan umroh. Umroh dan haji ya. Oke. Gini Itu logikanya gini dulu Pak. eh, Eh, ada orang dia mau umroh, dia nggak tahu travel mana yang mau dia pakai. Nah, kemudian dia ngambil keputusan dia mau searching di Google. ya, Dia searching di Google umroh. Kira-kira dia searchingnya apa?
Nah, Ya, travel ya. nah ada mungkin dia cari pertama travel, travel umroh. Nah, travel umroh itu macam-macam. Bisa langsung ke kotanya, ya. Ini umroh Purwokerto dengan pengalaman Mutawif berpengalaman terbaik, ya. Nah, ada travel haji dan umroh, ada travel umroh terdekat, travel umroh terbaik, ya. Ada malah yang nyari terbesar di Indonesia. Jadi buntutnya kita kasih gitu. Jadi boleh kalau mau pakai terbesar, boleh nggak apa-apa lah, ya. Kemudian terbaik terdekat. Terus kita lagi travel umroh katakanlah terbaik. Nah, setelah terbaik, dia langsung ke kota. Nah, kemudian ada lagi tahun, pakai tahun. Berarti terbaik 2025, gitu ya. Nah, jadi kita dia suggest seperti ini. Bisa langsung travel umroh terbaik di kota ini. Langsung nyebut kotanya. Gitu mainnya, Pak. Nah, boleh mungkin coba kita travel. Dia ada di bawahnya nggak? Oh, nggak ada. Nah, kalau seperti ini, 10 travel umroh terbaik Indonesia, ini kita buat sebagai artikel aja, ya. Kita buat sebagai artikel, tapi di antara 10 ini kita travel kita masuk gitu loh. Jadi sebagai menambah traffic aja. Jadi bukan jualan, tapi untuk menambah traffic. Gitu Pak ya. Begini Pak, Hmm. begini Pak Tony. Eh, Pak Tony, Ya, suara Bapak kecil banget. halo begini Pak ya. Ya, gitu. Maksud saya itu yang ditampilkan itu belum ada nama brandnya Pak ya. Belum. Nanti kalau mau dibuat brand juga nggak apa-apa. Tapi ini jangan brand dulu. Oh, Karena gini kan belum tentu juga dia, kalau seandainya udah tahu brand sih nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi kan kadang suka dia belum tahu nih. Tadi kan kalimat saya, ada orang mencari, dia belum tahu nih mau pakai travel mana. Berarti kan dia belum tahu brand, ya. Dia pokoknya pengen tahu bahwa eh, travel umroh terbaik di Jakarta itu yang mana, kan gitu. Mungkin itu yang dia cari, terbaik di Jakarta, contoh gitu. Jadi nggak pakai brand. Tapi kalau mau pakai brand boleh. Siapa tahu memang dia udah tahu brand. Atau memang kita sekalian mau nge-branded, nge-brand, nge-brand usaha kita boleh, ya, boleh Pak. Jadi travel umroh, ya. Nah, sih contoh apa nama travelnya? Jadi nama travel, ya, nama travel travel umroh terbaik di Jakarta, boleh seperti itu. Karena nanti kan waktu searchingnya kan ini umrohnya. Ini hanya untuk nge-brand. Jadi waktu orang searching umroh, brand kita naik, gitu Pak. Ini nama bukan nama travel, nama brand, brandnya, mereknya, ya. Gitu, varian. eh, cuman yang ditampilkan dari titik terang ini itu sudah ada nama brandnya Pak. Kita biasanya nggak pakai brand kalau nggak diminta, tapi kalau diminta, kita kasih brand. Jadi untuk jasa pos itu biasanya kita pakai yang umum tanpa brand. Kan macam-macam kan. Jadi kalau di apa diminta tolong brand ditambahkan brandnya ini gitu, boleh. Oke Pak Rian ya. Iya Pak, untuk data-data brandnya itu dari titik terang ada ya. Enggak semua juga kita punya Pak. Karena ada juga kan travel-travel baru juga banyak. Jadi kita minta minta aja pakai brand yang mana gitu. Oke, yang lain silakan. Baik, kalau sudah tidak ada, jadi nanti Bapak Ibu minta tolong ditambahkan yang tadi yang kita kita buat.
di websitenya masing-masing untuk atas feeder seperti ini. Kemudian untuk hubungi kami diisi. Kemudian kalau mau pakai widget, silakan pilih boleh satu, dua, atau tiga-tiganya juga boleh. Bebas ya, yang ini. Kemudian satu lagi tadi, oh yang nggak ada. Tiga aja ya, itu aja dulu. Nanti baru, tapi jangan lupa produknya tetap ditambahin ya. Walaupun kita sudah ada produk yang sudah kita upload ke dalam, tetap Bapak Ibu tambahkan produk-produknya. Jadi sambil belajar, gitu ya Bapak Ibu. Oke, oke, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari tim teknis Titik Terang Kreatif mengucapkan selamat malam Bapak Ibu semua, selamat beristirahat. Eh, Akhir kata, kami mengucapkan Assalamualaikum Bapak Ibu semua, izin lab, dan selamat malam.